मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita insyaallah ta'ala akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud Salam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu buku beliau yang berjudul Tuhfatun Nadwah, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Hadiah untuk An-Nadwah. Ini adalah pembahasan yang kedua untuk buku yang sama. Saya Hafizur Rahman, di studio seperti biasa telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tentunya sehat selalu ya Pak ya. Sehat alhamdulillah. Baik, ini adalah pembahasan yang kedua untuk buku yang sama berjudul Tuhfatun Nadwah, Hadiah untuk Nadwah. Untuk episode kali ini kira-kira poin-poin apa saja yang akan kita bahas? Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk episode kali ini kita akan melanjutkan beberapa poin yang memang ada dalam buku ini. Buku ini cukup tipis tapi memiliki poin yang sangat banyak. Dan memang semua isinya itu poin sih sebenarnya. Terus di sini poin-poin yang akan kita bahas ada beberapa. Yang pertama, kita akan membahas berkenaan dengan penolakan ya. Penolakan terhadap bukti Hafiz Muhammad Yusuf. Ya. Nah, sebelumnya kita menyampaikan berkenaan dengan pernyataan Muhammad Yusuf dan dia juga sebenarnya memberikan bukti. Dan bagaimana Hazrat Masih Maud Salam ini menolak atau menyangkal dari bukti-bukti tersebut. Kemudian yaitu berkaitan dengan tantangan kepada ulama Nadwah. Tantangan ya kepada ulama Nadwah, dan selanjutnya adalah mukjizat dan tanda ilahi. Ini erat kaitannya dengan pendakwaan beliau tentunya. Kemudian kritik ya, kritik terhadap lawan-lawan beliau tentunya. Dan yang terakhir berkenaan dengan kewafatan Hadrat Isa alaihissalam atau Yesus. Baik, setidaknya ada 5 poin ya Pak yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama ya. Ini sangkalan atau jawaban ya Pak, atau penolakan terhadap bukti-bukti yang dilontarkan oleh salah seorang ulama An-Nadwah ya Pak ya, yang bernama Hafiz Muhammad Yusuf. Bagaimana Hadrat Masih Maud memberikan penolakan atau sangkalan? Silakan. Dalam sangkalan atau bukti yang disampaikan oleh Hafiz Muhammad Yusuf ini, sebenarnya dia ini membaca satu buku yang ditulis oleh senior beliau yang bernama Abu Ishaq Muhammad Din. Nah, buku atau risalah yang ditulis oleh Abu Ishaq Muhammad Din ini berjudul Qat'ul Watin ya, Qat'ul Watin. Nah, di sini Abu Ishaq Muhammad Din ini menulis dalam bukunya bahwa dia mendapatkan atau mengumpulkan beberapa pendakwa palsu, nabi-nabi palsu, yang apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam berkenaan dengan akhir dari seorang pendakwa palsu itu dan masa dari pendakwa palsu itu adalah sebagaimana yang disampaikan, yaitu 23 tahun. Dan di sini Abu Ishaq Muhammad Din ini menyampaikan bahwa dalam bukunya ini bahwa mereka yang telah mendakwa palsu selama 23 tahun lebih juga masih bertahan hidup. Ya. Jadi tidak ada apapun yang terjadi kepada mereka dan mereka masih hidup selama 23 tahun lebih, dan mereka justru wafat setelah masa itu. Nah, kemudian di sini itulah yang dijadikan satu referensi dan satu bukti oleh Hafiz Muhammad Yusuf bahwa ini orang ini yang mendakwakan nabi sebagai nabi yang tentunya kita sebut sebagai nabi palsu.
bertahan lebih dari 23 tahun. Nah, tapi di sini Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa sangkalan atau penolakan beliau bahwa di sini kita perlu meneliti, kita perlu menilik. Nah, selama 23 tahun itu apa yang dilakukan dan pendakwaannya itu seperti apa? Ada jenis pendakwaan, ya. Nah, makanya sebelumnya apa yang saya sampaikan berkenaan dengan pendakwaan, ya di sini beliau Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwa pendakwaan yang beliau tegaskan itu dengan sumpah dari Allah Ta'ala, mengatasnamakan Allah Ta'ala. Jadi beliau bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwa apa yang beliau sampaikan tidak mengada-ada dan memang benar dari Allah Ta'ala. Tentunya dalil yang beliau sampaikan yaitu dalam Al-Quran. Nah, seperti dalam surah Al-Haqqah yang sering kita gunakan sebagai dalil, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Ya. Walau taqawwala. Jadi tak ada taqawwala, ya. Di sini mengada-adakan. Jadi kalau sekiranya di sini Allah Ta'ala menyampaikan, kalau sekiranya Muhammad mengada-adakan atas namaku sebagian perkataan, ya, bahwa Allah Ta'ala sendiri yang akan memegang tangan urat dan memutus urat nadinya. Nah, di sini sudah jelas mengada-adakan atas namaku, ya, atas nama Allah Ta'ala. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam itu selalu beliau menyampaikan bahwa ini dari Allah Ta'ala. Secara gamblang, secara tegas, ya, beliau menyampaikan. Nah, ini kriteria yang harus ada dalam pendakwaan. Nah, baik yaitu apalagi pendakwaan seorang muftari yang mengada-adakan atas nama Allah Ta'ala. Inilah yang harus ada yang beliau sampaikan. Dan ini Hafiz Muhammad Yusuf ini ketika dia menyampaikan bukti ini secara otomatis dia menyangkal atau tidak mengimani ayat wala taqawwala ini. Ya, secara otomatis itu yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Kemudian ada juga Hafiz Muhammad Yusuf ini ada ayat juga yang tidak diyakini, yaitu wa iyyaku kadziban fa 'alaiha kadzibuh. Ya. Dan dari sini jelas bahwa risalah Qat'ul Watin yang digunakan sebagai referensi Hafiz Muhammad Yusuf ini itu menolak ayat wa qad khaba man iftara, dan sesungguhnya orang yang mengada-adakan kedustaan akan gagal. Ya, menolak ayat Al-Quran ini, ya, yaitu surah Toha ayat ke-62. Dan juga pada ayat innallazina yaftaruna 'alallahi kadziba la yuflihun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah tidak akan mendapat kesuksesan. Dalam surah An-Nahl ayat 117. Nah, inilah yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam bahwa ketika Hafiz Muhammad Yusuf menyampaikan bukti ini, otomatis dia menyangkal apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian di sini menurut pandangan Hafiz Sahib, maksudnya ke Hafiz Muhammad Yusuf ini, nabi-nabi palsu juga bisa mendapatkan pertolongan ilahi. Nah, di sini secara logika Hazrat Masih Maud menyampaikan, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa ketika seorang itu mengada-adakan atas nama Allah Ta'ala, masa Allah Ta'ala itu membantu atau mendukung mereka? Logikanya, secara logika itu tidak betul, kan? Nah, di sini juga beliau menyampaikan bahwa akidah-akidah ini semua nabi yang benar telah gagal karena akidah dari Hafiz Muhammad Yusuf tersebut. Jadi semua nabi yang terdahulu justru kelihatan gagal gitu. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang benar-benar nabi dan mana yang berdusta. Karena kalau tidak ada pembeda atau tidak ada hukuman bagi para muftari ini, justru nizamnya itu tidak betul. Ya, cara sistemnya itu tidak betul. Itu yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Maka ketika kita ingin mendakwa atau menguji dari pendakwaan seorang pendakwa, ayat ini yang paling tepat.
Dan ciri-ciri atau kriteria dari ayat ini yang pertama, dia mendakwakan diri sebagai seorang nabi atau utusan dari Allah Ta'ala. Kemudian dari mulutnya keluar sumpah bahwa apa yang keluar atau yang dia sampaikan itu berasal dari Allah Ta'ala. Nah, inilah salah satu yang dua kriteria dari ayat ini. Karena kalau tidak ada seperti itu, tidak ada nizam yang mengatur seperti itu, kita tidak bisa membedakan mana nabi yang benar dengan mana nabi yang palsu. Apalagi kan nanti di sini Hafiz Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa nabi-nabi itu pun mendapat pertolongan ilahi. Dan itu logikanya sudah tidak sampai. Nah, itu yang berkenaan dengan penolakan terhadap bukti dari Hafiz Muhammad Yusuf ini. Baik, sangat menarik Bapak. Kalau saya bisa menyimpulkan ada dua hal yang disampaikan oleh Hafiz Muhammad Yusuf ya, bahwasanya mengambil dari buku pendahulu beliau ya Pak ya, yang beliau jadikan rujukan Qot'ul Watin ya Pak ya, bahwa seorang pendakwa palsu itu bisa hidup lama, disampaikan di sini 23 tahun dan setelahnya baru bisa meninggal ya Pak ya. Dan kemudian Nabi palsu pun akan mendapatkan pertolongan samawi. Dan inilah dua hal yang kemudian dijawab oleh Hadrat Masih Maud dalam surat Al-Haqqah ya Pak ya. Bahwasanya seseorang yang mengada-adakan atas nama Allah Ta'ala tentunya akan digenggam urat lehernya Pak ya. Dan Hadrat Masih Maud mengatakan pendakwa palsu yang seperti apa yang disampaikan bisa hidup 23 tahun. Bagaimana klaimnya, ya pendakwaannya, apa yang disebutkan. Apakah dia menyebutkan pendakwaannya itu melalui sumpah. Maka di sini Hadrat Masih Maud menegaskan bahwa salah satu kriteria yang penting untuk seorang pendakwa adalah sumpah yang harus dia sampaikan atas klaim yang dia sebutkan ya Pak ya. Iya, betul. Dan kemudian Hadrat Masih Maud juga menyampaikan beberapa ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang mendustakan, mengada-ada ya Pak ya, mengada-adakan atas nama Allah Ta'ala itu pasti akan gagal ya Pak ya. Tadi beberapa ayat Quran yang Bapak sampaikan, dan tidak mungkin bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan suatu pertolongan terhadap seseorang yang mengada-adakan nama atas namanya ya Pak ya. Dan akan menjadi suatu kebingungan bagi umat manusia mana yang benar dan mana yang salah. Bisa kita simpulkan jangan-jangan kalau memang begitu nabi-nabi terdahulunya palsu yang mendapatkan pertolongan samawi, nauzubillah ya Pak ya. Ya itu suatu logika yang sangat tepat ya yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud menyangkal pernyataan-pernyataan dari Hafiz Muhammad Yusuf nih Pak ya. Betul sekali. Bagian kedua adalah tantangan untuk ulama Nadwah. Ini apa saja tantangan yang beliau sampaikan? Tantangan yang beliau sampaikan ini pertama yang ingin saya sampaikan berkenaan 23 tahun. Kenapa ya 23 tahun yang diambil oleh Hadrat Masih Maud Salam ini? Nah, seperti yang pernah kita bahas juga dalam buku Igalatika Izalah ya, di situ disampaikan bahwa kenapa Hadrat Masih Maud Salam mengambil 23 tahun ini. Memang bukan beliau yang mengambil, tapi memang sudah jelas-jelas ya dalam Al-Quran, memang masa itu, durasi atau periode itu yang seharusnya digunakan sebagai tolak ukur, barometer dari kebenaran dari seorang pendakwa. Karena apa? Karena 23 tahun itu adalah masa dari Al-Quran diturunkan. Ya, Al-Quran kan diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya. Nah, selama itu, kalau misalnya dalam 23 tahun itu ada satu ayat pun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mengada-ada ya atas nama Allah Ta'ala, justru tidak akan lama waktunya. Ya, dan tidak akan sampai gitu sampai akhir gitu Al-Quran itu turun sampai selama 23 tahun itu. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur Al-Quran itu diturunkan, dan memang Rasulullah SAW selalu menyampaikan bahwa itu dari Allah Ta'ala, dan kemudian dikumpulkan dalam bentuk mushaf ya, dalam Al-Quran gitu. Dan itulah yang digunakan, barometer yang digunakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan ketika 23 tahun itu sudah selesai, disitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan bahwa telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Hadrat Rasulullah SAW. Nah, berarti sudah sempurna di situ. Jadi Al-Quran sebagai suatu sumber rujukan paling utama yang kebenarannya itu sampai hari kiamat, dan tidak ada yang bisa menolak atau membandingkan dari Al-Quran ini. Ya, tidak ada bandingannya. Kemudian tantangan yang disampaikan oleh
Hazrat Masih Maud SAW kepada para ulama an-nadwah ini, beliau menyampaikan bahwa coba kalian cari, Hmm. kalian verifikasi dari Al-Quran dan hadis berkenaan dengan pendakwaan beliau, ya. Apakah apa yang beliau dakwakan ini palsu atau bukan? Karena sudah jelas-jelas beliau menyampaikan bahwa setiap pendakwaanku, setiap apa yang aku sampaikan, wahyu yang aku sampaikan, aku selalu menyampaikan sumpahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa atas nama Allah taala, dari Allah taala aku menyampaikan hal-hal seperti ini. Dan itulah kriteria yang ada dalam ayat wala taqawala ini. Dan itu sudah diverifikasi oleh Al-Quran. Dan tantangan beliau adalah silahkan kalian cari rujukan dari manapun bukti atau pendakwaan beliau itu palsu, mau dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, itulah tantangan beliau. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa orang atau ulama an-nadwah, pertama untuk Hafiz Muhammad Yusuf ini, tentunya seorang hafiz, kata beliau, seharusnya tidak seperti ini. Bukan Hafizur Rahman, seorang hafiz gitu. Nah, seorang hafiz tentunya tidak seperti ini. Karena beliau tentunya hafiz itu adalah seorang penghafal Al-Quran kan? Iya. Gelar bagi seorang penghafal Al-Quran. Ketika dia menghafal Al-Quran, tentunya dia telah mengetahui isi Al-Quran itu, telah membaca isi Al-Quran itu, dan dari Al-Quran itu terdapat hikmah yang sangat banyak. Hikmah dan hikmah penuh hikmah ya. Hikmah di atas hikmah gitu di Al-Quran ini. Makanya ketika dia setelah memberikan satu bukti atau pendakwaan seperti itu, tentunya dia itu harus tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat seperti ini. Dan tidak ada ketika dia sudah seorang hafiz, tentunya dia akan langsung tahu apabila seorang pendakwa palsu seperti Hazrat Masih Maud SAW, bahwa dia ini adalah seorang pendakwa palsu, dia langsung bisa memverifikasi bahwa dari ayat ini itu bisa membuktikan bahwa beliau itu adalah palsu. Nah, tapi ternyata beliau tidak bisa, atau Hafiz Muhammad Yusuf ini tidak bisa memverifikasi atau memberikan bukti Benar atau tidaknya Hazrat Masih Maud SAW. Ya, baik. Cukup jelas tantangan yang tadi Bapak sampaikan. Bagian ketiga adalah mukjizat atau tanda dukungan samawi terhadap beliau. Apa atau bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Nah, berkenaan dengan mukjizat dan tanda ilahi ini, sedikit banyaknya sudah saya sampaikan di pendahuluan ya, bahwa di sini beliau menyampaikan bahwa untuk mendapat ya masa pendakwaan beliau sampai lebih dari 23 tahun, nah itu adalah dan beliau tetap bertahan ya, bahkan 23 tahun lebih ketika beliau menyampaikan sejak wahyu pertama yang beliau sampaikan atau beliau dapat dan beliau sampaikan kepada orang-orang Islam pada saat itu sudah 23 tahun lebih sampai beliau menulis buku ini. Nah, tentunya kalau sudah seperti itu adalah suatu mukjizat, kata beliau. Tapi apa yang disampaikan oleh Hafiz Muhammad Yusuf, itu bukan mukjizat, itu biasa saja. Karena nabi-nabi palsu juga mereka bertahan lebih dari 23 tahun. Nah, tapi ketika beliau menyampaikan bahwa bertahan lebih dari 23 tahun dan terus setelah 23 tahun ini terus hidup dan menyampaikan kebenaran dan bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwa beliau itu menyampaikan apa yang disampaikan kepada beliau oleh Allah Ta'ala, itu adalah satu mukjizat. Itu yang beliau sampaikan. Nah, terus yang kemudian di sini beliau menyampaikan berkenaan dengan dukungan atau tanda ilahi ya. Nah, sudah banyak sekali dari langit, dari bumi. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dari langit berkenaan dengan pendakwaan beliau, dari Al-Quran juga ada, terus dari hadis juga, bahwa akan ada gerhana bulan dan matahari. Sebagaimana juga dalam Al-Quran ya, ada yang berkenaan bahwa bulan dan matahari akan dikumpulkan. Itu maksudnya kepada gerhana bulan dan matahari. Terus di sini beliau menyampaikan dari bumi, tanda-tanda atau dukungan dari bumi, wabah pes. Nah, itu ada dalam hadis bahwa untuk kedatangan seorang nabi akan ada tahun wabah pes tersebut. Dan ada tanda-tanda hari kiamat ya, seorang Al-Masih yang dijanjikan itu akan datang pada hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu sudah ada sejak pendakwaan beliau itu.
Seperti yang kita itu apa, eh, kendaraan sekarang sudah diganti dari unta, kereta api yang dibuat, jalur kereta api yang dibuat di Arab ya. Itu yang beliau sampaikan berkenaan dengan mukjizat dan tanda ilahi. Baik. Kita lanjut ke bagian keempat adalah kritik terhadap lawan-lawan beliau. Apa saja kritik-kritik yang Hadrat Masih mau sampaikan di dalam buku ini, Pak? Di sini beliau menyampaikan berkenaan dengan kritik terhadap lawan beliau ini, bahwa di sini Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan dan menyebut bahwa lawan-lawannya ini seperti Hafiz Muhammad Yusuf dan yang lainnya itu telah gagal membuktikan klaim mereka dan justru mendapat kutukan ilahi. Kita tahu setelah setiap musuh-musuh atau lawan-lawan beliau, ketika mereka itu menyampaikan tantangan, ya ada juga mubahalah ya, pertarungan doa berkenaan dengan ini, bagaimana hasil akhirnya kita juga sudah pernah membahas di buku-buku sebelumnya, terutama di buku Nuzulul Masih ya, banyak sekali itu nubuatan-nubuatan, penggenapan terhadap nubuatan itu, dan kritik beliau itu bahwa mereka tidak bisa menyampaikan atau membuktikan satupun dari palsunya pendakwaan beliau itu ya. Dan yang selanjutnya di sini bahwa beliau menantang, justru menantang para lawannya ini untuk menunjukkan ya bukti bahwa para nabi-nabi palsu itu ya bertahan lebih dari 23 tahun. Kalau mereka bertahan lebih dari 23 tahun, ada tidak buktinya? Bukti dari mereka itu membuat suatu buku, dalam bukunya itu mereka menyampaikan bahwa ini saya mendapatkan ini atas nama Allah Ta'ala, saya mendapatkan ini, bersumpah atas nama Allah Ta'ala, saya mendapatkan ini dari Allah Ta'ala, dan menulisnya atau membukukannya lah, dan menjadikan itu sebagai satu rujukan. Beliau meminta bukti sederhana seperti itu. Tapi selama ini tidak ada bukti-bukti yang seperti itu. Terus dan tentunya ketika mereka palsu atau nabi-nabi palsu itu, ketika mereka menyampaikan apa yang sudah bersumpah ya atas nama Allah Ta'ala, terus mereka menyampaikan, dan kita juga sudah tahu banyak sekali nabi-nabi palsu yang sudah berakhir seperti itu, yang berakhir langsung diberikan azab oleh Allah Ta'ala. Iya, baik. Kalau kita melihat dari penjelasan Bapak, poin ketiga, 2, 3, dan 4 ini sebenarnya mengalir ya Pak ya. Iya. Awalnya Hadrat Masih memberikan tantangan, silakan cari satu bukti dari pendakwaan beliau dalam Al-Quran, hadis yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi yang palsu. Barometer yang beliau sampaikan adalah 23 tahun, sebagaimana masa Hadrat Rasulullah SAW ya Pak ya. Sesuatu yang bisa membuktikan apa yang beliau nyatakan adalah bukan dari Allah Ta'ala ya Pak ya. Dan kemudian beliau juga memberikan dukungan bukti lainnya bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah sesuai dengan Al-Quran, bahkan terbukti dari dukungan-dukungan yang beliau terima, dukungan langit dan dukungan bumi yang Bapak sampaikan, gerhana, pes, dan bukti-bukti lainnya seperti unta ditinggalkan, karena kita tahu kondisi sekarang adalah tidak ada lagi orang yang berkendara unta untuk pergi ke suatu tempat ya Pak ya, dan banyak hal lainnya di dalam Al-Quran juga terbukti saat ini adalah turunnya beliau. Dan terakhir adalah beliau mengkritik para ulama itu adalah bahwa mereka sekali-sekali tidak akan bisa memberikan suatu bukti yang diminta, memenuhi tantangan yang beliau sampaikan, dan mereka itu pasti akan gagal dalam upaya mereka dan tinggal tunggu murka dari Allah Ta'ala ya Pak. Iya. Dan yang terakhir ini Pak, dan poin yang sangat penting lagi untuk kita bahas dan ada dalam buku ini mengenai kewafatan Nabi Isa. Mungkin lebih singkat aja ya Pak ya, karena memang waktu ya Pak ya. Silakan. Ya. Nah, berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa ini, di sini beliau memang sudah jelas bahwa beliau di sini justru menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen tentunya. Jadi orang-orang Kristen ini yang beliau sampaikan di sini, bagaimana orang-orang Islam ini justru mendukung doktrin mereka. Bagaimana orang-orang Islam pada saat itu atau ulama an-Nahdlatul ini meyakini Nabi Isa itu masih hidup di langit. Dan ketika mereka menyampaikan hal seperti ini, justru kalian itu memuliakan Nabi Isa. Ya, bagaimana ketika Nabi Isa ini diwafatkan, kemudian dihidupkan kembali, kemudian diangkat ke langit, lebih mulia, berarti Allah Ta'ala lebih memuliakan Nabi Isa daripada Muhammad, kata mereka. Ketika Muhammad ada perangnya,
Terus ketika pergi hijrah ke Madinah, sembunyi di Gua Sur kata mereka. Kemudian ketika itu setelah 10 tahun dari hijrah beliau malah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mereka menyampaikan seperti itu. Justru ulama An-Nadwah ini dogma-dogma mereka itu atau doktrin-doktrin mereka itu mereka mendukung doktrin daripada Kristenisasi orang-orang Kristen. Akidah orang-orang Kristen. Nah, itu yang disampaikan Hadrat Masih Maud Salam. Kemudian di sini beliau juga merujuk pada penemuan dokumen. Justru ada dokumen ya yang ditemukan oleh orang Kristen yang itu merupakan tulisan tangan dari Petrus. Petrus tentunya kita tahu Petrus adalah salah seorang hawari ya, seorang hawari yaitu murid dari Nabi SAW sendiri. Dan di sana merupakan tulisan tangan dari Petrus sendiri bahwa Nabi Isa itu telah wafat di sini. Nah, Nabi Isa itu telah wafat di sini. Di situ pada saat itu ditemukannya di Yerusalem. Ya. Terus kemudian di situ beliau juga menyampaikan bahwa akidah dari beliau sendiri yang beliau dapat dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Isa itu telah wafat dan beliau wafat di Kashmir, India. Dan yang selanjutnya di sini beliau juga mengkritik umat Islam yang menerima doktrin Kristen tentang Yesus ya, dan ajakan-ajakan beliau untuk bisa lebih mengedepankan Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyatakan bahwa seorang yang memiliki nyawa itu pasti akan mati. Dan tentunya Nabi Isa sebagai seorang manusia biasa juga pasti akan mati dan tentunya sudah wafat. Ya. Nah, itu saja yang beliau sampaikan berkenaan dengan kewafatan Nabi Isa. Artinya ada dua hal yang beliau sampaikan di sini Pak ya, secara logis dan secara fakta ya Pak ya. Iya. Logikanya adalah Islam menyatakan bahwa Islam umum ya Pak ya, dengan menyatakan Nabi Isa naik ke langit itu artinya sama saja memuliakan Nabi Isa dibandingkan Rasulullah SAW. Ketika kita membaca sejarah, Rasulullah SAW harus menerima berbagai macam cobaan, beliau harus terkena serangan dari lawan ya Pak ya, harus hijrah, bersembunyi semacamnya dan kemudian wafat ya Pak ya. Ya wafat, dan sedangkan Nabi Isa menghadapi satu cobaan langsung diangkat ke langit. Satu hal yang berkontradiksi ya Pak ya. Kita menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang paling mulia, tetapi perlakuan yang Allah Ta'ala berikan kita malah seolah-olah memuliakan Nabi Isa. Dan hendaknya tadi di terakhir bahwasanya Hadrat Masih Maud menarik perhatian kita, hendaknya lihat kepada Al-Quran ya. Dalil Al-Quran apa? Setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal. Tentunya itu menjadi satu dalil yang kuat bahwasanya kewafatan Nabi Isa itu memang sudah terjadi, dan beliau menyampaikan di sini beliau meninggal di Kashmir ya Pak ya. Sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah ditemukan tadi ya Pak ya. Baik. Begitu saja pembahasan kita mengenai buku ini, sangat menarik. Buku tipis tetapi luar biasa isinya Pak ya. Dan alhamdulillah buku ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan bisa dinikmati oleh pemirsa kita dalam bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keilmuan kita dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Tuhfatun Nadwah, hadiah bagi An-Nadwah. Semoga pembahasan kita kali ini dapat meningkatkan wawasan keislaman kita dan meningkatkan keimanan kita. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak diminum Pak. जब भी उसकी मोहब्बतों की किताब ले